Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan intubasi pada pasien dewasa. Oke, sebelum kita melakukan intubasi, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa saja perlengkapan yang harus kita siapkan. Oke, silakan di sini kabarnya. Yang pertama kali kita harus siapkan itu adalah APD. APD minimal ada hand scoot, kemudian jangan lupa ada hand sanitizer ya, untuk memastikan kebersihan tangan kita. Setelah itu kita mempersiapkan peralatan untuk melakukan intubasi. Mnemoniknya dengan istilah statics. Statics itu S yang pertama adalah untuk skop, laringoskop, dan stetoskop. Oke, kita taruh di tempatnya ya. Oke, kita pelajari dulu tentang laringoskop. Jadi laringoskop ini ada dua macam, ada yang lurus, Miller, dan ada yang McIntosh. Yang lurus ini biasanya kita gunakan pada anak-anak karena epiglotisnya itu lebih panjang dan lebih lunak ya, sehingga kita harus mengangkat epiglotisnya secara langsung pada saat kita mau melakukan laringoskopi. Tapi karena kita mau melakukan intubasi pada pasien dewasa, maka kita menggunakan yang melengkung atau yang McIntosh. Jadi blade, jadi dia terdiri dari blade dan handle. Jadi dia ada berbagai macam ukuran dari blade, handle-nya ada satu. Di sini ada tempat baterai. Jadi yang pertama kita harus pastikan adalah laringoskop ini berfungsi dengan baik. Caranya adalah kita melihat apakah cahayanya ini sudah cukup terang dan bulbnya ini sudah melekat dengan kuat atau tidak. Karena kalau tidak kuat atau longgar, dia bisa lepas dan masuk ke jalan nafas pasien. Kita letakkan di tempatnya di sebelah kiri manekit. Nah, berikutnya adalah T. T ini adalah untuk tube atau endotracheal tube. Jadi endotracheal tube ini juga ada dua macam. Ada yang wire reinforced, jadi di sini ada kawatnya melingkari sepanjang tube. Ada juga yang tanpa kawat. Ya, bedanya apa? Adalah bedanya ini bisa ditekuk atau tidak. Kalau yang tanpa kawat maka dia bisa ditekuk, dan yang dengan kawat dia tidak bisa ditekuk. Tapi ada kerugiannya apabila pasien mulai menggigit, maka ini bisa gepeng. Bisa gepeng, maka juga bisa menyebabkan obstruksi jalan nafas. Jadi kita menggunakan yang tanpa kawat. Oke, kita pilih ukuran sesuai. Pada pasien dewasa, umumnya pada perempuan kita pilih nomor 7, dan pada laki-laki kita pilih nomor 7,5. Ini umum untuk pasien Indonesia, yang beda dengan yang di luar negeri. Namun kita juga harus siapkan setengah nomor lebih kecil dan setengah nomor lebih besar. Kita letakkan di sebelah kanan. Oke. Sebelum itu kita harus cek dulu apakah tube ini berfungsi dengan baik. Caranya adalah kita pastikan bahwa cuff atau balon dari ETP ini tidak bocor. Caranya kita kembangkan pilot balloonnya, isi udara, dan kemudian kita pastikan tidak ada bocor. Tidak ada bocor, kita keluarkan udara dari cuff. Namun pada kondisi yang real kita harus melakukan ini secara steril. Jadi kita pastikan tube ini tetap berada di dalam plastik atau kemasan. Oke. Setelah S, T, kemudian kita ke A. A ini untuk ambu dan untuk airway, atau kita pakai di sini oropharyngeal airway. Jadi ini ada ambu bag. Ambu bag ini berfungsi untuk mengalirkan oksigen pada saat kita mau melakukan
preoksigenasi sebagai persiapan intubasi. Ambu ini harus kita lengkapi dengan mas atau sungkup ya. Sungkup ini juga kita harus sesuaikan dengan ukuran muka pasien. Kemudian di sini ada balonnya. Balonnya ini apabila ini kita sambungkan ke sumber oksigen, maka balonnya ini akan terisi dan kita bisa memberikan oksigen dengan fraksi yang lebih tinggi, bahkan bisa 100%. Ambu kita letakkan di sebelah kanan. Oke. Kemudian A berikutnya adalah oropharyngeal airway. Oropharyngeal airway terdiri dari berbagai macam ukuran. Setiap ukuran itu warnanya berbeda. Kita menentukan ukuran oropharyngeal ini dengan cara mengukur dari sudut bibir sampai tragus. Ya. Secara umum kita bisa tentukan perempuan warnanya hijau atau laki-laki warnanya kuning. Hijau nomor 8, laki-laki nomor 9. Namun pada pasien yang besar itu bisa lebih besar lagi, nomor 10 ya warna merah. Kita tentukan ini warna kuning ya laki-laki. Letakkan sebelah kanan. Berikutnya adalah setelah S, T, A, ke T berikutnya. T berikutnya ini adalah tapes. Jadi tapes ini adalah plaster. Plaster ini gunanya untuk kita memfiksasi atau merekatkan ETT yang udah kita pasang itu dari luar. Jadi dia sebagai fiksasi eksternal. Oke, kita siapkan plaster bisa sebelah kanan. Setelah itu STA, TI. I adalah introducer. Introducer ini sejenis kawat, namun dia bisa dilekuk sesuai dengan keinginan yang kita mau. Artinya apa? Artinya pada pasien dengan anatomi tertentu, mungkin dia letak kita suaranya lebih anterior, kita perlu membuat ETT kita itu lebih melengkung ya, jadi seperti ini. Jadi introducer ini kita letakkan di dalam ETT yang sudah kita tentukan nomornya. Oke, seperti ini. Kita bisa buat dia lurus atau melengkung. Setelah T, S, T, A, T, I, C masuk ke konektor. Jadi konektor ini sebenarnya dia sudah dari pabriknya sudah disediakan itu bersama dengan ETT. Namun pada kondisi tertentu mungkin menjadi hilang. Ini harus kita pastikan dia ada. Setelah itu S, jadi STA, TI, CS. S adalah untuk suction. Suction ini berfungsi apabila kita menemukan ada benda asing berupa cairan, bisa air liur, darah, dan lain-lain. Ini kita sambung ke mesin suction dan kita pastikan dia sudah berfungsi dengan baik. Kita letakkan sebelah kanan atau sebelah kiri bisa. Oke. Setelah siap semua, maka kita akan masuk ke prosedur tindakan intubasi. Oke, sebelum melakukan prosedur, apabila di kondisi nyata, tentunya kita harus memberikan edukasi dan meminta persetujuan terlebih dahulu sebelum tindakan. Setelah itu, misalnya keluarga sudah setuju, sudah sepakat, maka tindakan berikutnya adalah kita juga harus mempersiapkan persiapan untuk pembedahan jalan nafas emergensi, ya, yaitu dengan menggunakan trichotillomatomy needle ataupun surgical. Tapi pada umumnya sih needle ya, needle. Tapi tidak akan kita bahas di video ini. Kita akan fokus ke how to intubate the patient. Oke. Setelah sudah oke semua, sudah minta persetujuan, sudah edukasi, maka persiapan bedanya udah oke, maka kita melakukan preoksigenasi terlebih dahulu. Jadi preoksigenasi ini fungsinya adalah
untuk memberikan oksigen 100% sebagai cadangan oksigen pada saat kita melakukan laringoskop dan intubasi. Mengapa? Karena kalau kita tidak berikan cadangan oksigen terlebih dahulu, pasiennya akan mudah mengalami desaturasi, hipoksia, dan lain-lain. Maka kita harus memberikan preoksigenasi terlebih dahulu. Preoksigenasi ini bisa 3 kali tarikan nafas maksimal, atau pada volume tidal atau nafas biasa itu selama 3 menit paling lama, dan bisa disesuaikan tergantung dengan kondisi. Setelah kita melakukan preoksigenasi, maka kita akan melakukan laringoskopi dan intubasi. Kita akan melakukan laringoskopi. Maaf, ini lidahnya udah sobek, bibirnya. Jadi kita pegang blade handle laringoskopnya dengan menggunakan tangan kiri. Blade-nya masuk dari sisi sebelah kanan, kita singkirkan lidahnya. Kemudian kita cari mana epiglotis dan mana valekula. Oke, setelah kita dapat, maka kita angkat ke arah anterior dan automatically kita akan melihat pita suara. Nah, ya, udah bisa lihat ya. Udah kelihatan. Masukkan ETT-nya. Terus ETT. Balon kita kembangkan. Oke, kita sambung ke konektor. Oke, lalu mengembang. Tahap berikutnya adalah melihat apakah sama antara palu sebelah kanan dan sebelah kiri dengan menggunakan stetoskop. Silakan, suster, tolong diperiksa kanan dan kiri. Pause. 3. Ya, kita akan lihat apakah sama kanan kiri. Kita melihatnya di 5 tempat: apex sebelah kanan, apex sebelah kiri, basal sebelah kanan, basal sebelah kiri, dan epigasi. Apakah sama? Ya, sama. Oke, setelah sama, maka kita minta asisten untuk meneruskan bagging. Oke, kita lihat di sini nomor ETT-nya di sebelah nomor berapa. Jadi di situ kita akan memfiksasi ETT-nya. Jadi di sini ETT-nya ada nomornya, nomor 18. Oke. Kemudian kita fiksasi. Ini. Oke. Ya, kita pretend to be fiksasi ya. Jadi setelah itu kita pasang orofaring airway-nya untuk menghindari ETT-nya biar tidak tergigit. Selain itu kita juga bisa melakukan suctioning atau penghisapan lendir atau darah dan lain-lain dari sini. Oke. Kira-kira begitu video singkat tentang bagaimana cara melakukan intubasi pada pasien dewasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.